بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan hari-hari yang kata Rasulullah SAW amal soleh yang dilakukan di dalamnya sangat dicintai, bahkan lebih dicintai dibandingkan dengan hari-hari lainnya, termasuk bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni al-'ashr al-awwal min Dzulhijjah. Qalu walal jihadu ya Rasulullah, qala walal jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Secara umum artinya adalah tidak ada amalan yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk jihad fisabilillah kalah. Artinya sekecil apapun amal soleh yang dilakukan di bulan
Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah itu jauh lebih afdol, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya, dan tidak ada yang kembali kecuali namanya. Harta dan jiwanya sudah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap yang termulia. Nah, alhamdulillah kita masih berada di hari-hari mulia tersebut. Hari-hari yang disebutkan dalam Al-Quran, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingat dan perbanyaklah menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terhitung ini. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Di hari-hari ini yang akan datang, hari-hari kurban, adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita memperbanyak zikir dan juga sekaligus berkurban. Sampai-sampai puasa dilarang, diharamkan puasa di hari-hari itu, di hari-hari kurban, karena itu adalah yaumu aklin wa syurbin dalam hadis Bukhari. Lalu kemudian ada tambahan dalam hadis lain, yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Ini adalah hari-hari untuk makan dan minum dan juga berzikir. Semua ini dilakukan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah karena mendapatkan tambahan umur, usia, nikmat yang insya Allah selalu melimpah, kesehatan dan yang lainnya. Tapi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terkait pembahasan fikih kurban ini tentu waktu antara maghrib isya tentu sangat sempit untuk membahas dan mengkaji semuanya. Akan tetapi kita usahakan menyampaikan dan menjelaskan hal-hal yang sangat penting saja terkait kurban ini, supaya bisa lebih maksimal kita memahami dan mengetahui hal-hal yang paling penting dalam kurban. Pertama, tentang kurban ini atau udhiyah, ada biasa disebut udhiyah, biasa juga disebut dengan kurban. Istilah kurban itu sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan kalau kita membaca surah Al-Maidah ayat 27, itu jelas kisah awal kurban itu sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba kurbanan. Ya, sudah ada kalimat kurban. Id qarraba kurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan, kisahkan kepada mereka wahai Muhammad, kepada orang-orang Yahudi di kalangan Madinah waktu itu, kisah tentang dua anak Adam, bukan anak cucu, dua anak Adam langsung, yaitu Habil dan Qabil, terkait ketika mereka idh qarraba kurbanan, ketika keduanya diperintahkan untuk berkurban. Jadi perintah kurban sudah ada dari zaman Nabi Adam. Ya, sebabnya, walaupun sebabnya mungkin berbeda-beda. Kalau di zaman Nabi Adam sebabnya itu untuk menentukan siapa yang menikahi wanita saudara daripada Qabil. Karena Qabil disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya daripada Ibnu Katsir, tentang kisah Nabi Adam dan anak-anaknya. Itu Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa itu setiap melahirkan itu pasti kembar, dan Hawa melahirkan kurang lebih 40 kali. 40 kali 2 berarti 80. Jadi istri kita insya Allah bisa melahirkan sampai 40 kali dan tidak perlu kembar. Kalau tidak bisa yang satu berarti yang satunya lagi. 40 anaknya 40 kali melahirkan itu selalu kembar. Dan di zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ada manusia kecuali dari keturunannya, sehingga untuk pernikahan itu tidak mungkin dengan makhluk lain, maka harus sesama manusia, dan caranya adalah saudara kandung karena tidak ada orang lain. Nah, tapi saudara kandung itu juga dibatasi, tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Dia boleh menikah dengan saudara kandung yang lain, adiknya, kakaknya, tapi tidak boleh dengan kembarannya. Karena setiap lahir kembar laki perempuan. Habil lahir dengan seorang perempuan, Qabil juga lahir dengan seorang perempuan. Nah, disilang dalam pernikahannya. Qabil tidak terima karena saudara kembarnya lebih cantik daripada saudara kembarnya si Habil.
tidak terima, tapi kemudian diputuskan caranya adalah dengan menyembelih, dengan berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, itulah yang berhak menikahi saudara kembar daripada Qabil. Singkat cerita, kurban yang diserahkan itu tidak sama seperti kita yang harus hewan. Habil mengorbankan atau menyerahkan dari hewan ternaknya, sementara Qabil mengorbankan dari tumbuh-tumbuhannya, buah-buahan, sayur-sayuran yang dia miliki. Dan dahulu, alhamdulillah tidak sama seperti sekarang. Dahulu cara dan kita mengetahui atau mereka mengetahui kurbannya diterima atau tidak itu langsung, ya, secara langsung ketahuan, oh ini diterima kurbannya, ini tidak, dengan cara ada api turun dari langit dan mengambil hewan kurban tersebut atau mengambil apa yang dipersembahkan. Dan ini bukan cuma di zaman Nabi Adam, sampai sebelum Nabi kita alaihissalatu wassalam, semua hal-hal yang dikurbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu ketahuan diterima atau tidak diterimanya langsung, ya, alhamdulillah dalam syariat kita tidak langsung diterima, supaya kita masih punya husnudzon, berprasangka baik bahwasanya insya Allah kurban kita diterima. Caranya adalah ada api datang mengambil kurban tersebut dan dibawa ke langit dan hilang begitu saja. Sama juga ketika harta rampasan, selesai perang, semua harta rampasan disimpan di lapangan. Ya, di sini dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Setelah itu datanglah api, ta'kuluhun nar. Datang api menghanguskan semua benda-benda yang diletakkan di lapangan. Kalau api tidak turun-turun berarti ada masalah. Nah, ini di zaman dahulu. Adapun di zaman Nabi kita alaihissalatu wassalam sampai sekarang, kurban diterima tidak diterima itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berharap semoga apa yang telah kita kurbankan diterima di sisi Allah azza wa jalla. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim kembali ada kurban lagi, yaitu dengan perintah menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Bisa dibaca kisahnya dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ketika beliau bermimpi menyembelih putranya sendiri yang sudah sekian lama ditunggu. Kalau dirunut ceritanya juga singkatnya bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berkata, seandainya saya punya anak dan Allah perintahkan saya menyembelih anak itu sebagai bentuk kecintaan dan takarrub kepada Allah, maka saya akan laksanakan. Makanya Allah mengujinya dengan hal itu. Alhamdulillah putra beliau diganti dengan seekor kambing besar, kabash yang sangat besar. Lalu kemudian syariat ini dilanjutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian perintahnya secara jelas dalam surah Al-Kautsar, ya fasalli li rabbika wanhar. Dalam hadis selain ini perintah dari Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan dan bahkan melaksanakannya secara langsung. Dhaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi kabshaini amlahaini. Dalam hadis Anas, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban atau melaksanakan udhiyah dengan 2 ekor kambing yang cukup besar, bertanduk, yang memiliki daging yang banyak dan berwarna hitam atau campur hitam putih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat kurban itu sudah ada dari zaman dahulu, lalu kemudian disyariatkan dalam agama kita, di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Adapun terkait hukumnya, apakah dia wajib atau sunnah muakkadah, jumhur ulama kita berpendapat bahwasanya dia adalah sunnah muakkadah yang tidak pantas seorang muslim meninggalkannya ketika dia mampu. Ketika seorang muslim itu mampu melaksanakan kurban, maka sebaiknya dia berkurban. Bahkan jika seandainya ada yang harus berutang terlebih dahulu karena dia tahu bulan depan akan ada pendapatannya, maka dia karena ini waktunya singkat boleh berutang untuk berkurban selama memang dalam prediksinya itu dia bisa bayar utang dalam waktu dekat. Bahkan ulama kita sepakat terkait dengan udhiyah ini, seandainya ada orang yang bersedekah dengan harga kurban, maka tetap kurban jauh lebih afdol daripada bersedekah dengan harga itu. Artinya begini, harga kambing 2.400.000, 1/7 sapi 2 juta. Dia menginfakkan hartanya
di hari-hari raya Idul Kurban 2 juta atau 2.400.000 dan dia tidak berkurban, maka kita mengatakan kepadanya tetap mendapatkan pahala tetapi kurang, ya, lebih baik di hari itu dia berkurban lalu sedekahkan dagingnya. Dan ini juga akan nanti menjadi pembahasan kita tentang kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi sebaiknya yang dilakukan adalah berkurban. Ada 4 hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri dengan cara berkurban, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan ini disebut dengan Yaumun Nahril Akbar. Lalu kemudian Ayyamut Tasyrik 3 hari selanjutnya, 11, 12, 13. Jadi 4 hari adalah hari-hari untuk menyembelih hewan kurban. Kalau sampai saat ini kita belum memiliki kemampuan dan niat juga mungkin belum ada karena melihat kondisi, tapi tiba-tiba misalnya besok dapat rezeki nomplok, ya, durian runtuh apakah namanya itu, baru ada niatnya karena dapat misalnya warisan atau arisan atau apalah istilahnya, cukup untuk berkurban, maka sebaiknya berkurban walaupun sudah masuk, ya, niatnya sudah tidak dari 1 Zulhijjah. Karena orang yang berkurban semenjak masuk 1 Zulhijjah itu kan tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh cabut bulu-bulu yang ada di badannya. Tapi karena dia belum berniat, kalau dia pernah memotong sesuatu dari anggota tubuhnya, memotong rambut, kuku dan seterusnya di awal-awal Zulhijjah, maka tidak mengapa karena memang dia belum berniat. Tapi kalau sekarang dia berniat, maka semenjak itu dia tahan sampai selesai Idul Kurban. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi syariat kurban ini sangatlah mulia, hukumnya sunnatun muakkadah, kecuali dalam madhab Ibu Abu Hanifah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 2 hal ini yang pernah kami dapati tulisannya, beliau mewajibkan, hukumnya wajib berkurban bagi tentu yang mampu. Diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah", siapa yang memiliki kemampuan lalu lam yudhi, dan tidak melaksanakan ibadah kurban ini, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia dekat-dekat dengan kami, ikut sholat bersama kami. Nah, hadis ini dijadikan oleh beliau mazhab Hanafi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu. Ya, makanya insya Allah kita terkadang mampu tapi tidak mau. Ada juga biasa mau tapi tidak mampu. Ya, makanya mirip-mirip itu. Poligami dengan kurban itu ya mirip. Ya. Banyak orang mau poligami tapi tidak mampu. Ya. Banyak orang yang mampu berkurban tapi tidak mau. Jadi mirip-mirip. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkait mana yang lebih afdol, kita run satu-satu saja beberapa poin yang bisa kita jelaskan di kesempatan ini. Mana yang lebih afdol untuk kita kurbankan? Karena hewan yang dikurbankan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah onta dengan segala jenisnya, baik itu berpunuk 1, berpunuk 2, 3, onta yang disebut dengan rahilah yang biasa dipakai perjalanan jauh atau hanya dia diternakkan dan seterusnya, selama namanya onta ya masuk dalam kategori ini, onta. Kemudian yang kedua adalah sapi dan segala jenisnya ya, termasuk masuk dalam di sini adalah tedong ya, kerbau ya, kebo ya, ini masuk dia dalam kategori sapi, termasuk banteng ya, banteng juga masuk dalam kategori sapi. Yang ketiga adalah kambing, biri-biri, apalagi domba dan sejenisnya. Ini masuk. Nah, ada 3 kategori hewan ini. Mana yang lebih afdol, yang lebih utama untuk kita jadikan sebagai hewan kurban? Ulama kita memang berbeda pendapat. Tapi ada satu hal yang disepakati, bahwasanya yang paling afdol adalah al-ajru ala qadril masyaqqah, al-ajru ala qadril manfa'ah. Yang besar pahalanya itu adalah sesuai dengan kesulitan dan juga manfaatnya lebih besar. Ya, tentu maka dagingnya yang banyak, bukan bulunya yang banyak. Makanya hadis yang menyebutkan likulli sya'ratin hasanah, setiap bulunya satu kebaikan, itu hadisnya lemah. Karena kalau itu sahih, nanti orang cari hewan kurban yang banyak bulunya, yang tidak ada dagingnya.
ya, karena bulunya, ya, padahal ya, hadisnya sangat lemah. Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka sebagian ulama mengatakan yang afdol adalah kambing. Yang afdol adalah kambing, karena dalam sejarah Rasulullah SAW, udhiyah beliau selalunya kurbannya pakai kambing. Hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga disebutkan oleh Syekh dalam kitab Umdatul Ahkam ini Al-Maqdisi. Hadis Abdullah bin Abbas, hadis Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing. 2 ekor kambing yang beliau sembelih. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang afdol adalah kambing, karena itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagian ulama mengatakan yang afdol adalah onta dulu. Urutannya onta, sapi, baru kambing. Dari mana dilihat ini? Dari hadis tentang keutamaan hadir sholat Jumat lebih awal. Man raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badana, wa man raha fis sa'atil thaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fis sa'atil thalitha faka'annama qarraba kabashan. Keempat dajajah, kelima baydah. Siapa yang datang di awal waktu sama seperti orang yang berkurban 1 ekor onta, di waktu kedua sapi, waktu ketiga kambing, keempat ayam, waktu kelima telur. Nah, bayama minakappa. Ini kalau dilihat dari urutannya berarti onta dulu, baru sapi, baru kambing. Dan dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan tentang kurban dalam hal ini. Dan dalam Al-Quran disebutkan wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta dijadikan salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana menggabungkan hadis-hadis ini? Allah taala alam, ya, apa yang kami pahami dari membaca buku-buku para ulama dan juga mendengarkan dari taklim-taklim masyayikh ketika tinggal di Madinah. Pertama, kalau dia kurbannya 1 ekor sapi atau 1 ekor onta dan yang lainnya berkurban 1 ekor kambing, maka tentunya 1 ekor onta jauh lebih afdol daripada 1 ekor kambing, ya. Kalau 1 ekor kambing dengan 1 ekor sapi, ya. Jadi pertanyaan, ya, ini insya Allah disepakati. Yang menjadi masalah adalah 1 ekor kambing dengan 1/7 sapi atau 1/7 onta, mana yang lebih afdol? Sebagian ulama mengatakan kalau dia 1/7 sapi dengan 1 ekor kambing, maka tentunya lebih afdol 1 ekor kambing. Ya, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kami lebih cenderung kepada pemahaman bahwasanya diambil dari ayat Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yaitu mana yang paling bertakwa, dan dalam hal ini adalah yang paling besar manfaatnya dan lebih besar ketakwaannya. Maka jika kambing itu jauh lebih mahal daripada 1/7 sapi, maka tentu kambing lebih afdal. Tapi kalau 1/7 sapi jauh lebih mahal daripada 1 ekor kambing, maka tentu sapi lebih afdal. Ya, karena misalnya harga sapinya yang umumnya dijual sekarang 14 juta, tapi kalau sapinya harganya 70 juta, bagi 7 berapa? 10 jutanya. Ya, 70 juta bagi 7 berarti 10 juta. Sementara kambing cuma 2.500.000 atau 5 juta lah mungkin kalau ada yang paling besar. Nah, di sini dilihat beranjak daripada ayat tadi bahwasanya yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan, dan ketakwaan di sini bisa kita nilai dari kemauan dan kesanggupan orang itu berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah jumlah syarikah atau jumlah orang yang berkongsi dalam dalam kurban. Kalau dia adalah kambing, maka hanya boleh dikurbankan 1 keluarga, 1 kepala keluarga. Baik itu cuma 2 orang suami istri, ataupun jumlahnya banyak karena banyak anaknya, atau misalnya seorang suami yang memiliki 4 istri, masing-masing istrinya 5 anaknya, 5 kali 4 20, ya, 20 anaknya berarti 25 orang, ya kan? 25 orang cuma bisa menyembelih 1 ekor kambing
maka itu sudah cukup. Ya, karena seorang suami yang bertanggung jawab, yang mencari nafkah, maka dialah yang berkurban atas nama keluarganya. Masuk di dalamnya semua orang-orang yang berada dalam tanggungannya. 4 istrinya ditambah dengan 20 anaknya. Ya, kan masing-masing 1 istri 5 anak. Ya, seandainya begitu. Nah, berarti satu bagian saja, 1 ekor kambing atau sepertujuh sapi atau sepertujuh onta. Kemudian untuk sapi dan onta, sebagaimana kita sudah kenali, adalah sepertujuh atau bisa gabung di dalamnya 7 kepala keluarga. 7 kepala keluarga, boleh kurang, tidak boleh lebih. Artinya bisa saja 5 orang saja, 5 kepala keluarga saja. Mungkin ada yang ambil 2 bagian, ada yang ambil 3 bagian, tapi tidak boleh lebih dari 7. Makanya jika ada pertanyaan, bagaimana dengan misalnya ya sekolah atau komunitas atau apalah perkumpulan tertentu mau berkurban. Ya, saya lihat kemarin atau tadi pagi di berita Brimob berkurban berapa ekor sapi itu. Nah, ini perlu, kalau masalah hukumnya maka harus ditanya apakah maksudnya itu pasukan Brimob ini berkurban 1 orang sepertujuh sapi, atau tabungan dikumpul kemudian digabung semuanya bisa beli sapi sekian ekor. Nah, melihat daripada hukum asal kurban itu untuk sapi dan onta hanya boleh pada 7 keluarga saja, maka jika ada perkumpulan dengan jumlah orang lebih dari 7, maka tidak bisa dikatakan sebagai hewan kurban. Ya, silahkan mau menyembelih dan berbagi sebagai berbagi-bagi kebahagiaan, itu boleh-boleh saja, tapi tidak bernilai kurban. Karena kenapa? Lebih dari 7 orang atau 7 kepala keluarga. Ya, misalnya ada sekolah meminta kepada anak-anak muridnya, siswa-siswinya, kumpulkan masing-masing 1 siswa 50.000. Jumlah santri atau jumlah siswanya ratusan. Dari uang yang terkumpul 50.000 per orang, ternyata bisa beli 2 ekor sapi, lalu disembelih. Kemudian di hari raya kurban disembelih, dibagi-bagikan dagingnya kepada santri-santri atau pada siswa, kepada orang tua siswa. Kita katakan ini bukan hewan kurban, ini adalah hewan biasa. Kenapa? Karena hewan kurban itu dibatasi pada 7. Nah, bagaimana caranya supaya dia berubah menjadi hewan kurban? Caranya wallahu ta'ala alam adalah semua tadi yang kumpulkan uang itu diminta keikhlasannya, dan memang diumumkan dari awal untuk diserahkan kepada kepala sekolah atau kepada 7 orang yang dianggap. Jadi 7 orang itu yang berkurban. Ya, adapun siswa santri-santri yang lain apa dia dapat? Dapat pahala sedekah. Ya, tetapi yang berkurban hanya 7 orang. Nah, setelah di hari jadi dapat pahala kurbannya adalah 7 orang itu. Adapun masalah dagingnya dibagi semuanya itu memang dianjurkan, tetapi pahala kurban hanya untuk 7 kepala keluarga saja. Nah, ini batasan yang harus kita juga pahami supaya tidak asal semangat ya, karena kami sering dapat pertanyaan. Kalau nggak salah tahun lalu dapat pertanyaan dari komunitas Honda, dia ingin kumpul-kumpul uang, berhasil mengumpulkan sekian puluh juta, cukup untuk beli 1 ekor sapi besar. Tapi berapa orang dalam komunitas itu? Ada sekitar 40 orang. Ya, ini tidak bisa dikatakan sebagai hewan kurban. Kemudian berkurban atas nama si mayit. Ya, berkurban atas nama si mayit. Tentu yang paling utama adalah kita berkurban untuk diri kita, atau kepala keluarga berkurban untuk semua keluarganya yang masih hidup, itu jauh lebih afdal. Tapi apakah boleh berkurban atas nama si mayit atau yang sudah meninggal dunia? Nah, sebelum ini saya luput tadi satu, yang berkurban tadi itu adalah kepala keluarga. Adapun istri tidak memiliki kewajiban untuk berkurban. Lalu bagaimana kalau sama-sama berpenghasilan? Sang istri juga ingin mendapatkan pahala kurban, dan ini biasa ada begitu. Dia mengatakan tahun ini suami yang berkurban, tahun depan istri yang berkurban. Ini keliru. Ya, kenapa? Karena kalau suami yang berkurban, insya Allah istri dan anak-anak dan orang yang ada dalam tanggungannya semuanya dapat pahala kurban.
Tapi kalau istri yang berkurban, yang dapat pahala cuma istri, suami dapat dagingnya saja. Ya, kenapa? Karena bukan dia kepala keluarga. Maka caranya kalau memang istri itu ingin membantu suaminya, maka caranya adalah hadiahkan, sedekahkan atau hadiahkan uang itu kepada suami, ya, kemudian suami yang berkurban. Jadi istri dapat pahala sedekah kepada suaminya dan juga dapat kurban karena suaminya berkurban mengatasnamakan keluarganya. Dan itu jauh lebih baik. Jadi jika ada yang bertanya apakah boleh tahun ini suami, tahun depan istri, ya boleh-boleh saja, tapi rugi. Maksudnya rugi dari sisi tidak terpenuhi semuanya. Ya, kalau saat sang suami yang berkurban, istri juga dapat pahala kurban. Tapi kalau sang istri yang berkurban, suami tidak dapat. Karena harta suami adalah harta istri, tapi harta istri bukan harta kita. Semangat Pak Ibu-ibu. Kemudian tentang apakah si mayit boleh kita berkurban atas nama si mayit. Dalam penelusuran kami membaca kitab-kitab ulama dan juga diskusi-diskusi di grup-grup asatidzah, baik di grup Dewan Syariah dan grup yang lainnya, memang ada beberapa pendapat tentang boleh dan tidak bolehnya. Kami secara pribadi dalam hal ini mengklasifikasikan pada 3 masalah. Ada 3 pembagian, jadi tidak serentak boleh atau tidak boleh, tapi ada 3 pembahasan. Yang pertama, jika ada orang yang berwasiat, ya, berwasiat dia sudah tua, jauh sebelum Idul Adha, Idul Kurban, ya, dia sudah sakit dan menganggap mungkin dia sudah tidak akan bertemu dengan Idul Kurban, maka dia berwasiat, mewasiatkan kepada ahli warisnya, nah saya punya banyak ini, tapi tolong ya di hari raya kurban nanti itu berkurbanlah atas nama saya. Berarti kita harus menjalankan wasiatnya selama wasiatnya itu tidak melebihi 1/3 dari hartanya. Jangan sampai harta yang mau ditinggal sisa 10 juta, ya, kemudian utangnya sekian juta, baru dia juga berwasiat untuk kurban, ya, sudah lebih dari 1/3 harga kambing, lebih dari 1/3 warisan, maka wasiatnya tidak dijalankan. Karena wasiat itu hanya boleh dijalankan kalau dengan 2 syarat, tidak lebih dari 1/3 dari harta keseluruhan harta si mayit dan bukan kepada ahli waris. Ya, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata li waris, tidak boleh ada wasiat warisan, wasiat harta kepada ahli waris, karena ahli waris akan mendapatkan warisan dengan cara pembagian yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir. Jadi kalau dia berwasiat maka dilaksanakan dengan syarat yang telah kita sebutkan. Yang kedua, jika dia sudah mendaftar, ya, sudah masuk atau bahkan dari Ramadan dia sudah mendaftar, Syawal sudah dia lunasi, Zulqa'dah dia sudah lunasi, 1 Zulhijjah meninggal dunia, ya, atau menjelang kurban dia meninggal dunia padahal dia sudah mendaftar, sudah lunas, maka tetap dilaksanakan kurban atas nama dia karena dia sudah mendaftar, ya, walaupun secara umum pahalanya sudah sampai karena dia sudah melaksanakan, sudah melakukannya, tetapi tetap kita untuk melanjutkan keinginannya berkurban. Yang ketiga, dan inilah yang diperselisihkan oleh ulama, tidak ada wasiat dan tidak pernah mendaftar, hanya dari kita saja yang keluarganya yang masih hidup ingin mengirimkan pahala kurban atau ingin mengirimkan pahala kepada si mayit, kepada orang tua, kepada nenek yang telah mendahului kita, atau orang-orang yang pernah berjasa di dalam kehidupan kita, kita ingin berbuat baik, membalas budi kepada mereka, maka apakah ini boleh atau tidak? Ada 2 pendapat ulama kita yang sangat masyhur. Yang pertama, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Rasulullah atau beliau memerintahkan sahabatnya untuk berkurban atas nama si mayit. Itu tidak ada. Padahal kurban ini sudah berulang-ulang di masa Rasulullah SAW, dan dalam kehidupan Rasulullah SAW itu ada keluarga-keluarga beliau yang beliau sangat cintai lebih dahulu meninggal dunia. Mulai dari istri beliau yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, meninggal di Mekah pada tahun 10 kenabian, dan setelah
diwajibkannya atau dianjurkannya, disyariatkannya kurban, tidak pernah beliau berkurban atas nama Khadijah. Beliau punya paman yang sangat dicintai, ada Ja'far dan ada Hamzah. Kedua paman ini meninggal sebelum Rasulullah SAW, tapi tidak pernah ada hadis yang mengatakan bersedekah atau bukan bersedekah, kalau sedekah banyak dalilnya, berkurban atas nama si mayit. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada atau tidak boleh berkurban atas nama si mayit. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya boleh berkurban atas nama si mayit karena ini masuk pada keumuman sedekah, keumuman infak atas nama si mayit. Dan ini mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, bahwasanya boleh ya seseorang itu berkurban atas nama si mayit dengan catatan dagingnya tidak boleh diambil. Ya, jadi kalau ada di antara kita mau berkurban atas nama si mayit dari keluarga kita, semuanya kan harusnya kan bagi tiga. Ya, sepertiga kita ambil makan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Ya, beda sedekah dengan hadiah ya. Sedekah itu kepada yang memang layak untuk kita sedekahkan, fuqara, masakin, para penuntut ilmu dan seterusnya. Tapi kalau hadiah itu bisa kepada orang yang dia tidak butuh sedekah, tapi sebagai berbaik dan memperbaiki hubungan antara kita dengan dia. Orang kaya, orang yang paling kaya di kampung kita kasih sebagai hadiah, bukan sedekah, karena kau bilang sedekah nanti tersinggung. Ya, sebagai hadiah, dan itu boleh, kecuali pada kelompok tertentu yang disebutkan tidak boleh dapat hadiah. Ya, yang pernah kita sebutkan seperti guru, hakim, dan yang lainnya, walaupun masih ada penjelasannya lebih rinci. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk berkurban atas nama si mayit, saya secara pribadi berpendapat bisa atau boleh saja, tapi dengan niat pahala, dengan catatan tidak mengambil daging kurbannya. Ya, semuanya disedekahkan karena dia masuk pada kategori sedekah. Ya, jadi kalau sedekah jangan kita yang ambil. Ya, biarlah diambil oleh kaum muslimin yang lainnya. Tapi sebenarnya ketika kita berkurban mengatasnamakan keluarga yang hidup dan yang mati itu sudah masuk. Ya, kita berkurban ini atas nama keluarga kami yang hidup dan yang mati, itu sudah semua yang keluarga yang sudah meninggal juga masuk di dalamnya. Wallahu taala alam. Dua sebelum terakhir terkait masalah kurban. Yang pertama satu sebelum terakhir adalah antara kurban dan akikah atau yang lainnya. Nah, terkadang kita ini sebahagian belum akikah, atau ada yang bertepatan hari raya Idul Adha dan ayam tasyrik bertepatan dengan akikahnya juga. Mana yang didahulukan, akikah atau kurban? Karena dua-duanya sangat dianjurkan. Akikah, Rasulullah SAW bersabda, kul mauludun marhunun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya, artinya dia belum sah menjadi milik kita sampai kita mengakikahkannya. Lalu Rasulullah SAW juga terkait Idul Adha sangat menganjurkan, dan bahkan beliau melaksanakannya sendiri. Kalau kita mampu, maka tentu melaksanakan keduanya itu jauh lebih baik. Ya, kalau kita punya mampu, kita berkurban 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, dan juga mengakikahkan anak kita. Kalau dia laki-laki berarti 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, berarti tinggal dihitung. Ya, kalau anak laki-laki berarti kita kurban atau memotong kambing 3, 2 sebagai akikah, 1 sebagai kurban. Tapi kalau anak perempuan berarti 1 sebagai akikah dan 1 kurban untuk 1 keluarga. Tapi kalau kembar 2 laki-laki, ya dikali mami. Ya, kalau kembar 2 laki-laki berarti 4 tambah 1, jadi 5 ekor kambing. Ini jika mampu. Tapi jika tidak mampu, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia hanya mampu untuk membeli 1 kambing. Itu yang ada kemampuannya. Sementara di masa yang akan datang atau hari-hari yang akan datang, ini ada masih hari ke-7 dari anak itu lahir,
Dan dia prediksi bahwasanya insya Allah ya dari hitung-hitungannya masih ada dana yang bisa dipakai untuk akikah pekan depan, hari ke-14 atau hari ke-21. Sementara hari kurban itu berbatas waktunya, hanya tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kurang dari itu atau sebelum hari itu dan setelahnya itu sudah bukan kurban lagi namanya. Maka sebaiknya berkurban lebih dahulu. Ya, kalau hari itu saat itu hanya satu kambing yang bisa dibeli hanya untuk kurban saja, maka sebaiknya berkurban di salah satu dari 4 hari yang ada, dan untuk akikahnya bisa di tanggal 14 kelahirannya atau di tanggal 21. Bahkan kalau dalam mazhab Abu Hanifah ya dia bisa tunda sampai kapanpun, ya tidak berbatas waktunya. Dan kaidah yang lain juga mengatakan jika dua hal bertentangan, satunya sempit waktunya dan yang satunya luang waktunya, maka dahulukan yang sempit. Ya, ketika waktu Idul Adha hanya 3 hari atau 4 hari, sementara akikah itu bisa di tanggal 7, bisa di tanggal 14, maksudnya hari ke-7, hari ke-14, hari 21 dan hari-hari selanjutnya, maka dahulukanlah hewan berkurban daripada akikah. Namun jika dalam kesehariannya prediksinya memang sulit ya untuk membeli 1 ekor kambing, beli 2 kali, maka tentu dalam hal ini wallahu taala alam kami memilih pendapat akikah lebih dahulu daripada kurban. Ya, karena akikah itu adalah hak yang harus ditunaikan, sementara kurban ini adalah bagi yang mampu. Dia masuk dalam kategori yang tidak mampu saat itu, semoga di tahun-tahun yang akan datang dia sudah bisa mampu. Wallahu taala alam bisawab. Ini karena waktu yang membatasi kita. Yang terakhir yang kami ingin sampaikan supaya sebelum kita mendengarkan azan adalah terkait masalah hewan-hewan yang memiliki cacat dalam kondisi fisik tubuhnya yang tidak boleh disembelih dijadikan sebagai hewan kurban. Hadis yang jelas dalam hal ini adalah tidak boleh yang sakitnya jelas, di antaranya matanya buta 1. Ya, yang butanya memang jelas. Tapi kalau 2 buta, dua-duanya buta, maka lebih tidak boleh lagi. 1 saja dilarang, apalagi kalau dua-duanya buta. Yang pincang kakinya 1. Ya. Kalau 2 yang pincang, lebih-lebih lagi tidak boleh. Yang sakit, yang nampak sakitnya sampai kurus, nah ini juga tidak boleh. Adapun selain dari itu adalah al-afdhaliyah tidak memiliki cacat. Ya, seperti misalnya kambing biasa di mulutnya ada sariawan atau apa, ini tidak masuk dalam kategori cacat yang dilarang, tapi afdolnya adalah yang tidak memiliki penyakit. Ada yang matanya tidak buta, ya mungkin harus diperiksa betul sama dokter hewan mata. Ya, dia kayak tertutup ada selaput tapi sebenarnya tidak buta. Ya, berarti boleh dijadikan kurban. Intinya sebenarnya penyakit-penyakit yang disebutkan dalam hadis itu adalah yang menghalangi dia banyak makan sehingga berakibat pada kurusnya hewan tersebut. Karena yang ingin dia ambil manfaatnya di sini adalah dagingnya, maka tidak boleh berkurban dengan hewan-hewan yang memiliki penyakit-penyakit atau yang tidak memiliki daging, hanya dibungkus kulit dengan tulang saja, maka ini yang dilarang di dalam berkurban. Adapun penyakit yang disebabkan karena perjalanan, ya misalnya asalnya dia utuh, kakinya utuh, tapi dibawa dari Jeneponto ke sini ngamuk di jalan, patah kakinya di hari disembelih, apakah ini masuk dalam kategori cacat yang dilarang dalam hadis disebut oleh Rasulullah SAW? Atau saat di jalan dia baku tanduk sampai 1 mata dari hewan itu buta, atau yang lainnya yang terjadi bukan dari awal tapi terjadinya karena perjalanan. Ya, wallahu taala alam tidak termasuk dalam cacat yang dilarang, karena dia bukan cacat karena dari awal tapi memang karena perjalanan, seperti dia datang di perjalanan terpeleset kakinya, atau saat ingin disembelih kabur masuk ke dalam solokan dan seterusnya sehingga patah kaki dan yang lainnya. Nah ini wallahu taala alam tidak termasuk cacat yang dipermasalahkan. Ya. Yang paling terakhir sebelum kita dengarkan azan adalah
dalam menyembelih hewan kurban kita harus betul-betul mempelajari cara menyembelih yang benar sehingga tidak menyakiti hewan kurban. Maka hendaknya menajamkan alat atau pisau, pedang, parang yang digunakan dalam menyembelih, sehingga kalau bisa hanya sekali tebas atau hanya sekali tarikan hewan itu sudah putus 4 uratnya, al-audaj, 4 audaj, ya, tenggorokan, kemudian saluran nafas, dan 2 urat kiri kanan daripada hewan itu terputus. Ya, jangan sampai disembelih 2 kali, karena ada khilaf memang di kalangan ulama, kalau sampai disembelih 2 kali apakah itu sudah bangkai, dia mati karena yang pertama atau yang kedua. Ya, sama ketika disembelih tiba-tiba lari lagi kemudian masuk ke dalam sungai, mati, apakah mati karena disembelih atau mati karena tenggelam. Ini tentu sebaiknya diusahakan supaya tidak terjadi hal-hal yang syubhat di dalamnya, karena sebagian ada yang mengatakan ketika dia disembelih walaupun sudah terputus 4 uratnya tapi dia lari lalu kemudian ditabrak mobil, mati gara-gara ditabrak mobil, berarti dia matinya karena ditabrak mobil, berarti bangkai jadinya. Nah, ini kita yang ditugaskan sebagai penyembelih hewan kurban ini betul-betul pelajari dengan sebaik-baiknya agar hewan yang kita sembelih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tidak menyakiti hewan dan juga tidak menyebabkan hewan itu jadi bangkai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatannya kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya